Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kelompok kami membuat sebuah sistem simulasi objek tata surya berbasis 3 dimensi menggunakan OpenGL. Adapun tata surya merupakan sebuah rumah atau tempat bagi para planet beserta bintang, yakni matahari, serta komponen-komponen lainnya yang mendukung sistem pada tata surya itu sendiri. Adapun tata surya merupakan sebuah materi pembelajaran yang dipelajari di bangku sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA. Namun, pembelajaran mengenai tata surya di bangku sekolah tersebut hanya sebatas menggunakan teori saja. Mungkin lebih-lebih menggunakan media video. Namun, menggunakan media video pun dirasa kurang efektif karena siswa hanya dapat mengikuti alur dari apa yang telah dibuat pada video tersebut, tidak bisa secara leluasa memperhatikan objek atau memperlihat atau mengetahui mengenai gerakan-gerakan dari objek pada tata surya itu sendiri. Apalagi jika hanya menggunakan teori saja, maka dirasakan kurang akan pemahaman dari siswa itu sendiri. Nah, hal inilah yang membuat kelompok kami terdorong untuk membuat sebuah simulasi objek tata surya berbasis 3 dimensi menggunakan OpenGL, di mana pada sistem kami ini dapat menggerakkan daripada objek-objek di tata surya seperti planet ataupun lainnya. Adapun tampilan pada sistem kami ini juga dapat diatur sedemikian rupa karena agar membuat pengguna lebih memahami atau mengerti mengenai objek pada tata surya ini. Sehingga dirasa siswa atau orang yang mempelajari mengenai tata surya akan lebih mudah memahami mengenai objek-objek seperti planet, ada asteroid maupun lainnya. Baik, untuk tujuan dan harapan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tujuan pembuatan simulasi ini, yaitu untuk tujuan pembuatan simulasi ini yakni untuk membantu dalam proses pembelajaran mengenai tata surya dengan menampilkan simulasi model-model 3 dimensi terhadap objek-objek yang ada pada tata surya, serta terhadap letak dan pergerakan objek tersebut berdasarkan studi literatur. Ya, harapan dari sistem simulasi ini adalah kami berharap dapat diterapkan pada dunia pembelajaran, sehingga dapat membantu proses pembelajaran mengenai tata surya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code mengenai sistem ini, di mana saya akan menjelaskan seputar planet dan asteroid. Nah, adapun objek-objek planet saya tempatkan di fungsi display yang nantinya akan menampilkan keseluruhan dari objek-objek yang ada pada tata surya. Nah, di sini pada source code pertama ini merupakan objek matahari, di mana kami deklarasikan warna dengan fungsi GL color, yang mana ini berwarna kuning ya. Lalu terdapat GL rotate float, di mana matahari kan melakukan perputaran pada suminya sendiri atau berrotasi berdasarkan hasil studi literatur yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya di sini ada GL float light ambient, di mana
light ambient ini merupakan suatu fungsi untuk memberikan tampilan cahaya sekitar. Lalu light diffuse ini untuk suatu fungsi untuk memberikan efek cahaya yang memantul atau istilahnya cahaya yang diberikan oleh matahari. Nah, di mana light FV ini untuk mengset sumber cahaya berdasarkan posisi. Namun kalau yang light FV yang bawah ini untuk mengset sumber cahaya berdasarkan sumber yang telah dideklarasikan sebelumnya pada fungsi ini. Selanjutnya ada GL Enable GL Lightning untuk mengaktifkan cahaya. Dan kemudian ada Glued Solid Sphere ini untuk membuat sebuah bentuk bulat padat, yakni sebagai objek matahari. Selanjutnya ada objek planet Merkurius, di mana ada GL Plasmatrix. Oh ya, GL Plasmatrix ini untuk menyimpan koordinat dan nantinya akan dipanggil oleh GL Photomatrix ini. Lalu sama seperti halnya matahari, di sini juga kita deklarasikan fungsi GL Rotate F. Namun pada Rotate F di sini untuk melakukan revolusi yang digunakan juga variabel revolusi 1 untuk melakukan sebuah revolusi terhadap matahari. Nah, variabel revolusi ini kita deklarasikan bernilai 0, revolusi 1 bernilai 0 dengan tipe data static integer. Nah, adapun juga di sini GL translatif untuk mendeklarasikan mengenai posisi dari objek Merkurius ini ya. Lalu ada GL rotate ini untuk merotasi. Ini GL solid sphere sama untuk membuat sebuah objek bulat padat. Samanya seperti Merkurius untuk planet-planet lainnya. Nah, di sini ada fungsi yang dipanggil, yaitu fungsi asteroid. Di mana asteroid ini dideklarasikan sama halnya seperti planet, namun terdapat fungsi sendiri untuk membuat asteroid ini. Selanjutnya yang beda yakni pada objek Saturnus, di mana kami juga mengkolaborasikan dengan penggunaan fungsi matematika untuk membuat sebuah cincin pada Saturnus, yang mana penggunaan fungsi dari matematika ini kami juga menambahkan library bawaan dari C++ ini sendiri, yakni mat.h. Lalu juga di sini pada GL void maksudnya void display ini untuk menampilkan juga terdapat pemanggilan pada bintang kumpul, yakni akan melakukan perbitan serta komet. Di sini pembuatan komet kami menggunakan sama halnya seperti tadi. Namun juga terdapat fungsi GL scale F, yang mana nanti digunakan untuk melakukan perubahan pada ukuran. Nah, untuk itu kita lakukan
running pada sistem ini, di mana ini fungsi asteroid, maksud saya objek asteroid yang telah dideklarasikan pada fungsi tertentu atau fungsinya itu fungsi sendiri pada source code yang tadi saya jelaskan. Lalu ada matahari beserta objek fisik lainnya. Nah, untuk bintang sama halnya tadi dipanggil pemanggilan fungsi bintang. Nah, untuk komet yang tadi saya jelaskan menggunakan GL scale, yakni ini terdapat perubahan pada ukuran pada komet tersebut, sehingga kami menggunakan GL scale. Lalu ini juga ada interaksi keyboard dan mouse yang nantinya yang dijelaskan oleh rekan saya mengenai interaksi. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi void bintang kumpul. Yang pertama fungsi GL push matrix. GL push matrix berfungsi untuk menyimpan koordinat yang ada. Kemudian GL translative digunakan untuk memindahkan objek dan parameter min 2,0, min 2,0 dan min 2,0. Lalu fungsi glue lock add memiliki fungsi khusus untuk memindahkan sudut pandang objek. Lanjut, GL rotate merupakan bentuk transformasi yang digunakan untuk memutar posisi suatu objek. Lalu GL scalep yaitu perubahan ukuran objek yang diperoleh dengan mengalihkan semua titik atau vertex objek dengan faktor skala pada masing-masing sumbu dengan parameter 200,0 untuk sumbu X, 0,0 untuk sumbu Y, dan 0,0 untuk sumbu Z. Lalu gel color untuk mengatur warnanya. Lalu globe solid sphere digunakan untuk membuat jig bola. Lalu GL pop matrix yaitu suatu fungsi yang telah disimpan pada push matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian void reset. Void reset itu suatu fungsi untuk agar gambarnya tidak pecah saat di resize. Nah, yang pertama kita GL viewport untuk membuat viewport dengan sudut kiri bawah di X, Y ini, dan sudut kanan atas di GL size W dan GL width, W untuk width dan GL size height. Kemudian lanjut di matrix mode untuk mengatur proyeksi, GL projection. Kemudian GL load identity untuk menonaktifkan transformasi sebelumnya agar pusat transformasi tetap di pojok kiri bawah viewport. Kemudian lanjut ke glue perspektif. Glue perspektif digunakan untuk mengatur perspektif dari kamera. Kemudian lanjut ke matrix mode untuk mengatur display objek. Kemudian lanjut ke glue lock add, ya, memiliki fungsi khusus untuk menentukan sudut pandang objek. Nah, setelah ini dibuat fungsinya, maka kita akan memanggilnya di sini menggunakan glue reset function reset. Nah, seperti ini. Nah, jika di maximize, maka gambarnya akan tidak pecah-pecah. Ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi pada program ini. Pada program ini terdapat dua buah interaksi, yaitu pertama
interaksi dengan keyboard, lalu interaksi dengan mouse. Lalu kita coba yang mouse dahulu. Di sini bila pada mouse diklik kiri, maka objek akan menjadi zoom out. Lalu jika mouse diklik kanan, maka objek akan menjadi zoom in lagi. Untuk penjelasan kodenya di sini, bila button kiri diklik atau menggunakan group left button, maka di sini ada GL translate di mana nilainya X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan kurangi 1. Dan menjadi zoom out. Lalu untuk yang klik kanan, bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat glued right button yang berarti klik kanan. Dengan di sini ada nilai GL translate F, di mana nilai X adalah sama dengan A, nilai Y sama dengan B, dan nilai Z sama dengan 1. Lalu kita klik kanan. Hasilnya dia akan meng-zoom in. Lalu bisa kita lihat untuk nilai masing-masing dari variabel A dan B. Variabel A dan B bernilai 0. Lalu selanjutnya untuk menjalankan fungsi mouse ini pada OpenGL bisa menggunakan glued mouse function mouse ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke keyboard. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 key yang digunakan untuk interaksi pada program ini. Pada program ini tidak menggunakan special keyboard yang seperti arrow, special key seperti F1 sampai F10, F11 gitu. Tidak menggunakan itu. Di sini hanya menggunakan keyboard dengan huruf-huruf yang biasa. Lalu di sini ada S. Kita klik S. Di sini pada S ini terdapat 2 buah planet yang berputar pada porosnya. Kita lihat. Lalu jika kita pencet D, di sini terdapat planet yang berputar dan asteroid yang berputar. Di sini kita bisa lihat, di sini juga ada bintang-bintang yang akan menyala dan komet yang berjalan. Lalu di sini juga ada case A, yaitu kita coba A. Di sini key A hanya digunakan untuk menggerakkan bumi dan Mars saja. Lalu lanjut ke case X atau KX. Kita coba pencet KX. Pada KX ini, kamera pada objek-objek pada program ini akan bergeser ke kanan. Karena di sini terdapat fungsi GL translate F di mana nilai X adalah 1, nilai Y dan Z adalah 0.
Lalu di sini juga ada KZ atau KZ. Kita coba. Nah, fungsi dari KZ ini adalah kebalikan dari KX, di mana pada KZ atau KZ ini terdapat fungsi GL translate F. Di sini terdapat nilai dari X yaitu -1, dan masing-masing nilai dari Y dan Z adalah bernilai 0. Lalu selanjutnya kita coba yang C. Di sini terlihat kamera objek-objek akan berputar. Bisa lihat di sini terdapat bintang, dia akan berputar ke kiri. Lalu untuk penjelasannya, di sini pada case C ini terdapat fungsi GL rotate F, di mana pada case C atau case C ini terdapat sudut yaitu 10 dengan nilai X0 dan nilai Y1 dan nilai Z0. Nilai sudut 10 dan nilai Y1 ini yang mempengaruhi gerakan dari objek tersebut. Lalu selanjutnya kita lanjut ke case V atau KV. Di sini bila kita pencet V, maka objek bintang-bintang atau objek ini akan berputar ke kanan. Bisa kita lihat kembali di sini ada bintang yang muncul dari kiri menuju ke kanan. Lalu untuk penjelasan case V ini merupakan kebalikan dari case C tadi, di mana pada case V ini sama-sama terdapat fungsi GL rotate F, namun dengan nilai sudut -10 dan nilai X, Y, Z yang sama dengan case C tadi. Lalu kita lanjut ke case B atau KB. Pada KB ini, bila kita pencet, objek akan miring ke kiri bawah. Jadi kita bisa melihat dari kemiringan seperti ini. Untuk penjelasan kodenya, bagaimana itu terjadi? Di sini pada program ini menggunakan GL rotate F dengan nilai sudut 10 dan nilai X0, nilai Y sama dengan 1, dan nilai Z sama dengan 1. Di sini nilai Y dan Z ini sangat menentukan nilai Z ini menentukan kemiringan dari sudut ini. Bisa kita lihat perbedaan dari tadi case C dan case B hanyalah nilai 1 pada Z. Lalu kita coba pencet ke KN. Di sini fungsi KN untuk membuat objek untuk miring lagi ke kanan atau mengembalikan ke nilai semula. Bisa kita lihat di sini objek menjadi miring ke kanan. Lalu untuk penjelasan KN ini, di sini terdapat fungsi GL rotate F sama seperti pada KB. Pada program ini pada fungsi ini terdapat nilai sudutnya adalah -10, nilai X-nya 0, nilai Y-nya 1, nilai Z-nya 1. Jadi nilai sudut ini minus ini bisa menghasilkan perbedaan arah kemiringan.
dari objek-objek tersebut. Lalu untuk menjalankan fungsi keyboard ini atau void keyboard ini, kita bisa menggunakan GLUT keyboard funcs pada integer main, pada fungsi integer main.